Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fema Rosalia dari Akuntansi B akan mempresentasikan makalah saya mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Baiklah, masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kas dan setara kas. Singkatnya, kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh bendahara umum negara dan kementerian negara maupun lembaga. Terdapat definisi kas dan setara kas seperti uang tunai yang paling liquid ditempatkan pada urutan teratas dari aset dan alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, maupun uang saldo rekening. Terdapat jenis kas. Yang pertama adalah mengenai metode tetap, yaitu sistem dana tetap dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana, yakni setiap pengeluaran kas terjadi pemegang peti kas tidak serta-merta langsung mencatatnya, namun hanya sekedar mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluarannya. Yang kedua adalah mengenai metode dana tidak tetap, yaitu sistem dana berfluktuasi dengan pencatatan transaksi dan mutasi di setiap saat, yang dimana pada sistem dana berubah-ubah, serta jumlah nominal kas kecil yang tidak dapat ditetapkan, namun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas. Terdapat fungsi rekonsiliasi seperti untuk mengetahui jumlah nominal selisih saldo antara perusahaan dan bank dan mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan catatan di perusahaan. Terdapat komponen dalam rekonsiliasi bank seperti deposit in transit, yaitu uang tunai maupun cek yang telah diterima dan dicatat oleh suatu perusahaan namun belum dicatat dalam catatan bank tempat perusahaan tersebut menyimpan data. Yaitu, jika hal ini terjadi pada akhir bulan, maka setoran tidak akan muncul dalam laporan bank, dan karenanya menjadi item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Yang kedua adalah outstanding check, atau cek beredar. Adalah cek yang telah dicatat oleh perusahaan, tetapi belum dicairkan. Jika belum diselesaikan, maka tidak akan muncul pada laporan bank. Ya, dan yang ketiga adalah non-sufficient fund check, yaitu cek yang diedarkan oleh bank karena di dalam rekening perusahaan, yakni terjadi pada bank tetap, maka bank tetap akan mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonest dan saldo di rekening akan dikurangi. Definisi buku tabungan, yaitu suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Tabungan merupakan simpanan uang yang dapat digunakan dan diambil kapan saja, tanpa terkait oleh perjanjian dan waktu. Salah satu tabungan yang paling digunakan banyak orang di zaman sekarang adalah bank. Jenis-jenisnya seperti tabungan konvensional, bahwa dari tabungan ini biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit, dan layanan banking, baik itu SMS maupun mobile banking. Dan yang kedua adalah tabungan berjangka, yaitu untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, yakni yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya. Bunga tabungan ini memiliki jangka waktu lebih baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga 3% sampai 7% per tahun. Dan yang ketiga adalah tabungan anak. Tabungan anak ini memiliki tujuan untuk mereka yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menabung sejak dini. Dan yang keempat adalah tabungan haji. Tabungan ini seringkali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Akuntansi investasi efek, yaitu menurut Kieselwegen dan Meyerfeld, itu surat berharga utang yang diklasifikasi hanya apabila perusahaan mempunyai niat untuk memiliki efek tersebut sampai dengan jatuh tempo. Misalnya, jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dengan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang kedua adalah diperdagangkan atau trading. Menurut Kieselwegen dan Meyerfeld, itu surat berharga dalam bentuk hutang ataupun saham yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dengan periode singkat. Dan yang ketiga adalah tersedia untuk dijual. Menurut Kieselwegen dan Meyerfeld, investasi dalam bentuk utang maupun ekuitas yang termasuk dalam kategori AEFS dilaporkan sebesar fair value dalam neraca, yaitu memiliki keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi terkait dengan berubah fair value akan dicatat kebagian laporan laba rugi dalam ekuitas. Penyajian dan pengungkapan investasi pada efek tertentu.
yakni menurut